Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah tabel dalam database MySQL serta beberapa perintah yang berhubungan dengan perintah-perintah dasar pembuatan tabel. Dalam DBMS MySQL terdapat beberapa perintah dasar yang harus kita ketahui dalam proses pembuatan sebuah tabel, yaitu perintah create table yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah tabel, kemudian show tables yang dapat kita gunakan untuk menampilkan daftar atau list tabel yang berada dalam sebuah database. Kemudian ada perintah describe yang dapat kita gunakan untuk menampilkan struktur dari sebuah tabel, dan perintah drop table yang dapat kita gunakan untuk menghapus sebuah tabel dalam database. Baik, sekarang langsung saja kita praktekkan perintah-perintah dasar ini dalam DBMS MySQL. Silahkan dibuka MySQL-nya. Oke, sudah siap. Namun sebelum kita praktekkan perintah-perintah dasar yang akan kita gunakan dalam pembuatan sebuah tabel, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah database yang nantinya akan kita gunakan sebagai wadah atau tempat dari tabel yang akan kita buat. Misalkan kita buat sebuah database dengan nama perkuliahan, maka perintah yang kita ketikkan adalah create database perkuliahan. Kita enter. Oke, berhasil. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengaktifkan database perkuliahan ini agar kita dapat membuat tabel di dalamnya. Untuk mengaktifkan database perkuliahan, kita ketik perintahnya use perkuliahan. Kita enter. Oke, sudah aktif. Nah, sekarang barulah kita dapat mempraktekkan semua perintah-perintah dasar yang berhubungan dengan pembuatan sebuah tabel. Baik, untuk yang pertama, coba kita praktekkan perintah create table. Ingat tadi, fungsi dari create table ini adalah untuk membuat sebuah tabel dalam database. Namun sebelum kita praktekkan penggunaan perintah create table ini, ada baiknya terlebih dahulu kita pahami komponen-komponen apa saja yang harus kita masukkan ke dalam perintah create table ini. Untuk membuat sebuah tabel dengan menggunakan perintah create table ini, yang pertama kita tulis perintah create table-nya, kemudian baru nama tabelnya. Setelah itu buatkan kurung buka. Nah, di dalam kurung bukanya create table inilah kita masukkan field atau kolom yang akan kita gunakan dalam tabel yang akan kita buat. Kemudian tentukan tipe datanya, setelah itu masukkan panjang maksimal datanya. Kemudian tentukan opsi pengisian datanya, null atau not null. Kalau null berarti data kolomnya boleh dikosongkan, sedangkan not null data kolomnya tidak boleh dikosongkan, alias harus ada datanya. Kemudian hal yang sama lakukan untuk kolom kedua dan seterusnya sampai dengan kolom yang terakhir. Kemudian jika dalam tabel yang kita buat memiliki primary key, maka setelah pengisian field atau kolom terakhir, kita tulis primary key, lalu masukkan field atau kolom yang dijadikan sebagai primary key-nya. Kemudian yang terakhir, kita buatkan kurung tutup dari perintah create table yang kita gunakan dan akhiri dengan titik koma. Sebagai contoh misalnya, kita diminta untuk membuat dua buah tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Untuk tabel mahasiswa terdiri dari dua field atau kolom, yaitu field name dan field nama, di mana field atau kolom name-nya dijadikan sebagai primary key. Sedangkan untuk tabel mata kuliah, field atau kolomnya ada dua, yaitu field kode mata kuliah dan field nama mata kuliah, di mana field kode mata kuliahnya dijadikan sebagai primary key tabelnya. Baik, langsung saja kita praktekkan di dalam MySQL-nya. Untuk tabel yang pertama, yaitu tabel mahasiswa, kita tulis perintahnya create table mahasiswa. Kemudian kita tambahkan kurung buka, lalu kita enter. Kemudian kita masukkan field atau kolom yang pertama, yaitu kolom name. Kemudian setelah itu tentukan tipe datanya. Untuk kolom name ini, karena panjang datanya selalu tetap, maka kita gunakan tipe data char. Misalkan panjangnya kita buat 10. Kemudian untuk pengisian datanya tidak boleh dikosongkan, berarti kita ketik not null. Kemudian tambahkan koma, lalu kita enter untuk memasukkan field atau kolom yang kedua, yaitu kolom nama.
Untuk kolom nama ini karena panjang datanya dinamis, maka kita gunakan tipe data varchar. Misalkan panjangnya kita batasi 50 karakter saja. Kemudian untuk pengisian datanya juga harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Berarti kita ketik not null. Kemudian tambahkan koma, lalu kita enter. Setelah itu masukkan primary key-nya. Kita ketik primary key, lalu masukkan field atau kolom yang dijadikan sebagai primary key-nya, yaitu kolom name. Oke, sudah selesai. Untuk baris yang terakhir ini tidak perlu kita tambahkan koma lagi, langsung kita enter saja. Kemudian buatkan kurung tutup untuk perintah create table-nya dan akhiri dengan titik koma. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang coba kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Kita tulis perintahnya create table mata kuliah, kurung buka, enter. Masukkan field atau kolom yang pertama, yaitu kode MK. Kemudian tentukan tipe datanya. Untuk kode MK ini datanya juga bersifat statis, artinya panjang datanya tidak pernah berubah, maka tipe datanya kita gunakan tipe data char. Panjangnya kita buat 8. Kemudian untuk pengisian datanya tidak boleh dikosongkan, berarti kita ketik not null, tambahkan koma, enter. Selanjutnya kita masukkan field atau kolom yang kedua, yaitu nama MK. Untuk nama mata kuliah ini datanya bersifat dinamis, maka tipe data yang paling tepat adalah tipe data varchar. Panjang datanya misalkan kita batasi 30 karakter saja. Kemudian untuk pengisian data pada field atau kolom nama mata kuliah ini juga tidak boleh dikosongkan, berarti kita ketik not null, kemudian tambahkan koma, enter. Yang terakhir masukkan primary key-nya. Primary key-nya adalah field atau kolom kode MK. Kita enter. Terakhir buat kurung tutup perintah create table-nya dan akhiri dengan titik koma. Oke, selesai, kita enter. Nah, berhasil. Coba sekarang kita cek apakah kedua tabel yang telah kita buat ini telah masuk dalam daftar tabelnya database perkuliahan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan perintah show tables. Ingat penjelasan di awal tadi, fungsi dari perintah show tables ini adalah untuk menampilkan daftar atau list tabel yang ada di dalam sebuah database. Kita tulis perintahnya show tables. Kita enter. Nah, sekarang dapat kita lihat tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah sudah masuk dalam daftar tabelnya database perkuliahan. Kemudian berikutnya, coba kita praktekkan perintah describe. Ingat tadi, fungsi dari perintah describe ini adalah untuk melihat struktur dari sebuah tabel. Untuk perintah describe ini bisa kita tulis lengkap seperti ini, atau kita gunakan 4 huruf awalnya saja seperti ini. Kemudian setelah itu masukkan nama tabel yang akan dilihat struktur tabelnya. Misalkan kita akan melihat struktur dari tabel mahasiswa, maka di sini kita ketik describe mahasiswa. Kita enter. Nah, berhasil. MySQL menampilkan struktur dari tabel mahasiswa yang telah kita buat. Dalam struktur tabel ini kita dapat melihat field atau kolom apa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa, tipe data apa saja yang digunakan, kemudian juga akan ditampilkan jenis pengisian datanya. Kalau terisi no seperti ini, berarti data kolomnya harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Kemudian di sini juga ditampilkan kolom mana yang dijadikan sebagai primary key-nya. Kemudian dalam struktur tabel ini kita juga dapat melihat nilai default dari setiap kolom yang kita buat di dalam tabel. Kalau tertulis null seperti ini artinya tidak ada data apapun yang terdapat dalam setiap field atau kolom yang kita buat. Kemudian di sini juga ada kolom ekstra. Kolom ekstra ini secara otomatis akan terisi jika dalam pembuatan kolom yang kita gunakan menggunakan perintah-perintah tambahan yang sifatnya opsional seperti auto increment dan sejenisnya. Kemudian berikutnya coba kita praktekkan perintah drop table, di mana fungsi dari drop table ini adalah
untuk menghapus sebuah tabel. Caranya, kita tulis drop table, kemudian masukkan nama tabel yang akan kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus tabel mahasiswa, berarti dalam perintah drop table ini kita ketik mahasiswa. Kita enter. Oke, berhasil. Coba untuk memastikan bahwa tabel mahasiswa ini telah dihapus, kita tampilkan daftar tabel yang ada di dalam database perkuliahan ini. Kita tulis perintahnya show tables. Kita enter. Nah, perhatikan, di dalam daftar tabelnya database perkuliahan sudah tidak ada lagi tabel mahasiswa. Artinya, tabel mahasiswa telah berhasil kita hapus. Demikian pembahasan tentang beberapa perintah dasar yang berhubungan dengan pembuatan sebuah tabel dalam database. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.